Kalau pelanggannya kan kalau anak kecil beli kan biasanya ditinggal aja uang kembaliannya. Oh. Jangan pernah bosan ke Sakedu. Ya walaupun ada rasa malesnya tetap dilawan sih rasa malesnya. Shalom Jemaat Kristus Pencipta, ketemu lagi di Disciple TV episode podcast nih, yang pastinya bakal seru banget karena kita mau undang satu teman kita untuk kesaksian tentang ada satu hal yang lagi viral ya, yang sering kita dengar, yaitu unboxing firman Tuhan setiap hari. Penasaran kan siapa nih yang bakal kita ajak ngobrol? Kita sambut, ini dia Kak Putu. Tangan dong. Nah, Kak Putu ini sangat semangat, sangat excited ya membagikan apa yang dia sudah dapat selama perjalanannya bersama dengan Tuhan, terutama di unboxing firman Tuhan setiap hari. Karena kalau aku lihat ya Kak Putu ini sering ranking 1 dulu ya di GCC. Ya kan, dasarnya ini pasti kerikol ya, pasti udah inget dulu itu ranking 1 karena sering ngumpulkan saat teduh ya Kak Putu ya. Iya. Terus habis itu sering hafal ayat firman Tuhan, terus jarang bolong ke gereja, jadi kayak wah ini sangat panutan buat kita semua. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, nah aku juga penasaran nih ya, karena kan di WhatsApp itu sering muncul notifikasi gitu kan. Wah, Kak Putu ngirim tiap hari ada sharing saat teduh gitu ya. Nah, kok menurutku ini excited dan perlu dibahas, dan kita semua harus tahu ya kenapa kok saat teduh itu semenyenangkan itu buat Kak Putu. Nah, kira-kira kenapa Kak Putu? Bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau saat teduh. Oh, kalau saat teduh itu berarti lebih merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Nah, hadirat Tuhan biasanya yang dirasakan Kak Putu itu hadirat Tuhan yang seperti apa biasanya kalau saat teduh? Ada rasa seneng kah, atau sukacita kah, atau wah pengen cari-cari nih, oh ternyata Tuhan ngomongnya seperti ini. Nah, biasanya tuh apa yang didapatkan ketika saat teduh? Ingin banyak Tuhan berbicara lagi di ruang Tuhannya. Gitu. Oh, berarti lebih sering dengar Tuhan ngomong apa ya lewat firman-firman yang dibaca ya hari itu ya. Iya. Nah, terus mungkin yang bikin penasaran ini adalah kenapa juga kok rajin nulis gitu ya. Kenapa Kak Putu? Nah, ini rahasia, bagi-bagi dong tipsnya sama kita supaya kita bisa setia juga sama kayak Kak Putu untuk menulis saat teduh dan bisa sharing saat teduhnya. Kalau menulisnya itu supaya ingat aja kalau bicara apa gitu. Gitu. Oh, berarti lebih ingat ya. Iya. Kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu lebih mancep gitu ya. Kalau orang Itali bilang gitu ya, mancep gitu ya. Tiap hari kita mau ngelakuin apa itu bisa lebih ingat lagi apa yang Tuhan biasanya taruh waktu saat teduh gitu ya. Iya. Nah, kalau dalam proses melakukannya itu gampang atau susah Kak Putu? Biasanya kan saat teduh pagi ya biasanya ya. Nah, terus setelah pagi itu berjalan ke siang, ke sore, ke malam. Nah, biasanya itu susah nggak sih melakukan firman Tuhan itu? Terus apa aja biasanya yang dihadapi kendalanya? Atau kayak tiap hari itu merasakan kesusahan nggak sih melakukan firman Tuhan? Kadang-kadang. Wah, kadang-kadang ya. Menarik ini ya, kadang-kadang berarti ada waktunya susah, ada waktunya bisa gitu ya. Nah, biasanya kalau susah itu apa? Misalkan sering susah menahan emosi, atau susah praktek gara-gara kondisi lingkunganku seperti ini gitu, atau kayak gimana Kak Putu? Susah menahan emosi. Oh, oke. Nah, mungkin emosinya bisa sedikit diceritain nih, di-sharingin ke kita nih. Emosi yang biasanya kayaknya aku sering gagal di sini, atau jadi tantangan terberatnya tuh pada waktu yang seperti apa? Ya seperti melayani pelanggan. Kadang-kadang juga kalau pelanggannya kan kalau anak kecil beli kan biasanya ditinggal aja uang kembaliannya. Oh. Jadi Oke. Oh gitu ya, berarti lebih ke sabar ya untuk menghadapi
pelanggan-pelanggan, terutama anak kecil ya, yang bencekno itu ya, yang biasanya sering meninggalkan uang kembalian. Tapi kan enak kalau dibayar kembaliannya kan bisa buat toko gitu ya, intermezzo ya teman-teman ya. Oke, nah ini kan Kak Putu kan excited, yang paling penting kan kita bisa setia ya, setia merenungkan firman Tuhan, begitu juga kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kalau ada kesusahannya seperti itu, biasanya itu pernah nggak sih Kak kayak bolong-bolong, atau mungkin lagi males saat teduh, atau mungkin kayak wis gak saat teduhan wis. Nah, pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Pernah. Oh, pernah. Itu gimana Kak? Ceritanya, rasanya itu kayak apa? Malesnya mungkin bangun pagi, terus masih ngantuk. Okay. Terus padahal sudah cuci muka biasanya, terus ya sudah, habislah dilawan aja mungkin. Biasanya lihat dulu usaha kedua orang. Oke. Tapi pada akhirnya tetap saat teduh ya. Jadi memang manusiawi ya teman-teman, kalau kita bangun pagi kayak wah, magnet dari kasur itu sangat berat gitu ya kita buat angkat badan. Tapi karena kesetiaan, karena kita memaksa diri kita untuk kita mau ketemu sama Tuhan, jadi itu adalah hal yang baik dan Tuhan sangat mengapresiasi itu. Tepuk tangan dong buat Kak Putu yang sudah setia. Nah, apa sih Kak Putu biasanya hal yang sampai sekarang itu mengubah hidupnya Kak Putu karena Kak Putu sudah rajin saat teduh? Apa yang mengubah sejauh ini? Lebih karakter. Lebih ke karakter ya. Contohnya seperti apa ini kalau karakter? Tadi kan sudah ada satu contoh ya, sabar ya kan menghadapi pelanggan. Nah, kalau di hal-hal yang lain gitu gimana Kak Putu? Apakah ada yang berkesan gitu selama sejauh ini Kak Putu saat teduh? Bisa fokus dalam bekerja sih. Oke. Berarti menambah kefokusan ya, hatinya harus tajam ya. Kita tajam melatih untuk peka suara Tuhan, ini juga tajam untuk kita dalam pekerjaan gitu ya. Oke. Wah, ini keren banget. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Kak Putu. Ini kesaksiannya sangat memberkati kita ya. Jadi teman-teman, kita harus lebih setia lagi ketika pagi hari kita punya waktu, kita luangkan waktu buat Tuhan, untuk kita bisa dengar suara Tuhan meskipun agak males, bangunnya susah gitu ya. Tapi kita mau mendisiplinkan diri kita untuk setia saat teduh. Oke, nah terakhir nih Kak Putu, apa yang mau disampaikan buat teman-teman semua nih? Mau nyampein tips boleh, mau nyampein pesan juga boleh, mau nyampein ayat juga boleh nih. Buat teman-teman semua supaya kita semua bisa lebih rajin saat teduh. Jangan pernah bosan saat teduh. Ya walaupun ada rasa malesnya tetap dilawan sih rasa malesnya. Oke, mantap. Jadi kita harus rajin dan tidak boleh malas, dilawan ya rasa malasnya. Oke, thank you buat sharingnya Kak Putu hari ini. Dan teman-teman, kita nggak cuman berhenti sampai di Kak Putu, kita bakal denger lagi berbagai kesaksian tentang unboxing firman Tuhan dan kesaksian yang lain di episode-episode ke depan. Oke, Disciple TV ada berkat di balik pemuridan.